Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi pengajian Arema 2 yang diasuh oleh Abang Selikin. Yang hari ini akan saya bahas surat Yusuf 110. Maka dengan ini kami persilakan saudara Hafid untuk membaca ayat tersebut. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idastai asar rusulu waddunnu annahum qad kudibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasya'u wala yuraddu ba'suna anil qaumil mujrimin. Sadaqallahul adzim. Ya, terima kasih kepada saudara Hafid yang telah membaca surat Al-Yusuf ayat nomor 110. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, akan saya jelaskan surat Yusuf ayat nomor 110. Saya awali dengan iqrabnya dulu. Ya, saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta iza istai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasya'u wala yuraddu ba'suna anil qaumil mujrimin. Ya, hatta ini huruf ghoya. Ya. Iza dorob istai asa, ini fi'il madhi, rusulu sebagai fa'il. Wadonnu, wawunya ini tertib saja. Mereka itu yakin. Annahum ini maf'ul bih daripada donnu. Lah, waw alif ini sebagai fa'ilnya. Ya. Annahum qad kudzibu, bahwasanya mereka itu, ya Rasul ini, para Rasul itu, ya, sungguh mereka itu telah didustai, dibohongi boleh, ya. Maka karena Rasulullah itu, para Rasul ini sudah tidak ada harapan lagi, ya, dia itu merasa yakin bahwasanya Rasul-Rasul itu sungguh telah didustai, dibohongi. Maka pertolongannya itu akan datang kepada mereka, jadi kepada Rasulnya ini. Wanujia, maka kami selamatkan siapa-siapa yang kami kehendaki. Ini dari segi i'rabnya dulu. Wala yuraddu ba'suna, dan ba'suna itu siksaan atau azab, ya, tidak bisa ditolak, ya, dari anil qaumil mujrimin, ya. Anil qaumil mujrimin ini sebagai maf'ul bih. Ba'suna sebagai fa'il, jadi siksaan, azab bisa juga, ya. Yuraddu ini fi'il mudhari' majhul. Lamnya ini lam nafi. Wala yuraddu, ya. Ba'suna ini naibul fa'ilnya ada di sini. Ba'suna itu. Jadi dibaca dulu ini. Siksa itu tidak ditolak, ya,
dari Allah. Jadi nanti azab itu pasti akan ditimpakan kepada kaum umat-umat yang berbuat dosa mujrimin. Ya gitu ya. Ini yang saya tekankan pada ayat ini, yaitu bacaan kudzibu. Nah, jadi kudzibu. Makanya tuh pengajian saya ini saya tekankan pada bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kapan itu boleh diwakaf, kapan boleh itu harus dibaca fathah atau dhamma. Ya. Ini contoh daripada yang termaktub di dalam tafsir Fathul Qadir. Saya ambil wadonnu annahum qad kudzibu. Nah, ini sigot kudzibu ini bacaan yang dibaca oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abdurrahman Salami wa Abu Ja'far Ibnu Qo'qoi wal Hasanu wal Qatada wa Abu Raja At-Toridi wa Asimu wal Hamzah wal Kisai wa Yahya Ibnu Wasab wal A'mas wal Khalaf. Yaitu dia membaca kudzibu. Nah, ini sesuai dengan mushaf Utsmani, karena Al-Quran itu yang masuk di Indonesia itu semua berdasarkan mushaf Utsmani, ya. Jadi ya ini menurut Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan lain-lainnya itu sampai di Khalaf itu membacanya kudzibu. Ya, awas ya. Jadi kudzibu ini fi'il madi majhul. Nah, dengan wazan fa'ala biasa. Wau alif ini sebagai naibul fa'il daripada kudzibu. Nah, ini naibul fa'ilnya. Jadi mereka itu dibohongi, didustai. Nah, ya. Sedangkan bacaan ulama-ulama yang lain itu dibaca kudzibu. Nah, ini dengan wazan fa'ala. Wazan fa'ala. Nah, ini kalau di sini wazannya fa'ala biasa. Ya. Ain fi'ilnya di tasjid. Nah, mereka itu telah dibohongi. Nah, ini bacaan ulama-ulama ahli qiraat dan ahli nahwu yang lainnya. Sedangkan Mujahid dan Hamid ya itu membaca kadzabu ini dengan wazan fa'ala biasa. Fa'ala. Jarot ya, tapi bukan fi'il madi majhul. Nah, tapi soheh, maklum. Ya, kalau ini tadi kan majhul. Nah, kalau ini ndak maklum. Menggendaki maf'ul bihi ya. Nah, sedangkan fa'ilnya ini fa'il, wau alifnya ini sebagai fa'il. Jadi mereka telah membohongi, telah mendustai. Jadi awas ya, kalau menurut Ibnu Abbas dan lain-lainnya sampai di Khalaf itu majhul, mati majhul. Sedangkan menurut ulama yang lain, ya ahli qiraat, ahli nahwu, kudzibu dengan wazan fa'ala. Cuma ini tetap majhul. Nah, majhul ya. Ya, fi'il madi majhul.
Sedangkan menurut Mujahid dan Hamid itu dibaca kadzabu dengan wazan fa'ala, dengan fi'il madi maklum. Nah, jadi wau di sini sebagai fa'il, bukan naibul fa'il. Kalau di sini naibul fa'il. Ya. Ini yang saya tekankan, bacaan-bacaan seperti ini. Jadi kalau seseorang ustadz atau mubaligh atau juru-juru ceramah, ya, itu membaca, ada yang membaca seperti surat Al-Ghasyiyah, dibaca pada ayat man tawalla wa kafar. Nah, ini harus disebutkan sebabnya apa. Si mubaligh dan si juru-juru dakwah ceramah itu mengatakan, memberi alasan yang jelas. Sebab apa saya baca ini kafar. Nah, itu. Sedangkan ini masalah tulisan pada ayat kudzibu, ini banyak pendapat seperti ini. Sahabat-sahabat ini semua ini, ya, dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud sampai di Khalaf, ini mententangkan masalah bacaan kudzibu yang ditulis di Mushaf Utsmani. Jadi kalau sampean itu membaca suatu ayat pada pada Al-Quran, kalau sampean membaca itu tidak sesuai dengan tulisannya, harokatnya itu pada ayat-ayat yang sampean baca itu, harusnya itu memberi penjelasan. Ya seperti tadi itu, seperti hanya itu yang sering saya katakan, seperti yang kemarin tuh, innahu donna alayyahu. Ro yang sukun itu harus jelaskan. Saya membaca seperti ini karena ini ya, alasannya itu. Jangan terus tidak ada solusi, tidak ada alasan dalil, sama mengatakan ini bacaan yang paling soleh. Salah itu menurut ini loh, menurut di Fathul Qadir saya membaca seperti ini. Nah sekarang ini sudah jelas ya. Sekarang pada ayat fanun dia, ya, ini juga majhul dia, fi'il madi majhul ya. Awas ini juga hati-hati. Nah, ini kalau bacaannya Asim ya, Asim seperti ini ya, pada surat, pada ayat kudzibu. Nah, ini bacaannya Fanudia, mati majul juga. Man nasa'u, man ini awas, hati-hati. Man ini si mausul, sebagai kalau dibaca Fanudia, ini mati majul ya. Man di sini kedudukannya sebagai naibul fa'il daripada ini. La nasya'u sebagai fi'il mudhari' marfu. Bahwa ini sering juru-juru dakwah ya, khotib ya, ustaz-ustaz yang membaca ayat ini pasti dia tuh man nasya', hamzah ini disukun. Ini salah kaprah ya. Kalau menurut tata bahasanya, ilmu nakunya, ini harus dibaca ini. Man ini si mauzul, nasa'u fi'il mudhari' marfu. Ya, sedangkan menurut ayat ini, man di sini menjadi naibul fa'il daripada manun dia. Itu. Jadi sampean itu kalau membaca ayat-ayat Al-Quran itu harus hati-hati. Jangan sembarangan seenaknya sendiri. Ini sering saya dengar bacaan seperti ini, sering. Manasya. Salah kaprah.
Nggak ada rujukan. Kalau yang bicara seperti itu, yang mengutarakan manasya, ini tolong itu kasih tahu itu pada umat itu. Saya baca seperti ini harus ada karena ini gitu, ada dalilnya, ada rujukannya, kiroatnya siapa. Ya itu. Wah ini semua ini sahabat ini yang baca seperti ini. Ya, yang ditulis pada Mushaf Utsmani, ayat Al-Quran yang beredar di Indonesia. Itu semua Mushaf Utsmani namanya. Ya, itu. Yang kasih harokat ini ulama, ahli hadis semua, ahli qiraat, ahli nahwu, ndak main-main itu. Kalau sampean baca manasya, ulama siapa yang membaca seperti itu? Tolong itu kasih penjelasan. Sebab apa saya membaca manasya, hamzah ini sukun. Kalau sampean sukun, man ini berubah fungsi dia, bukan man mausul lagi, bisa man sarfiyah. Nah sedangkan man sarfiyah itu menghendaki jawab atau menjazmkan dua fi'il mudhari'. Nah ini cuma satu ini. Ya. Jadi harus hati-hati, jangan main-main itu. Banyak itu mubalik itu ustaz, guru besar katanya ya. Bacanya itu seperti itu. Itu salah. Nanti sampean tanggung jawab di akhirat loh. Tidak main-main ini. Sedangkan sahabat saja tidak berani baca seperti itu. Contoh sih ya, sering itu sampean kalau sampean pernah mengikuti sholat Jumu'ah pada khotib-khotib ya, itu pada mukodimah itu bacaannya surat An-Nisa ayat pertama itu pasti baca itu wal arham. Dulu sudah saya jelaskan. Waduh, ini keblinger orang-orang seperti itu. Saya berani mengatakan seperti itu, datanya ada di tafsir Fathul Qadir. Nah orang-orang yang menulis tafsir sudah mengetahui, hati-hati betul. Kita ini tinggal baca aja seenaknya sendiri. Belajar itu orang ulama-ulama ya yai, ustad ya, mubalik ya. Jangan sembarangan membaca itu ayat Al-Quran ya. Seperti mantawala wa kafar, enaknya sendiri baca itu harus tahu rujukannya siapa, bacanya siapa. Itu alai yahur, rohnya disukun. Nah, itu mungkin dia tuh nggak pernah belajar kayak apa itu. Nah, ini contohnya di sini banyak di surat-surat ayat-ayat Al-Quran itu yang mengenai bacaan-bacaan seperti itu. Cuma ini saya ambil di surat Yusuf aja. Biar sampean yang mendengarkan pengajian saya itu mengetahui, memahami apa yang saya utarakan di dalam pengajian ini. Itu bukan saya itu sok pinter, enggak ada itu. Bukan di sini tempatnya. Urusannya nanti Allah yang mengetahui. Ya, ini saya sebutkan seperti ini biar kita ini membaca ayat-ayat Al-Quran itu hati-hati. Kalau udah ngerti ya baca saja apa adanya harokannya seperti ini. Fanudia madnasya. Baca gitu ya kena apa sih? Kamu itu kok macam-macam baca manasya itu sering, bukan satu mubalik, banyak itu juru-juru khotib, juru dakwah itu mubalik, ustadz itu yang ceramah itu bacanya seperti manasya. Ya alasannya apa? Dia membaca seperti ini alasannya apa? Iya itu, kecuali kalau anil qaumil mujrimin, tidak ada masalah ini. Iya,
Dan nun ini tandanya rofa, yaknya ini tanda daripada majrurnya dari ain ini. Itu. Jadi kalau membaca seenaknya sendiri, ya apa kasihan itu umat-umat yang mendengarkan ceramah. Ceramahnya bagus katanya, baiklah menurut. Tapi cara membacanya ayat keliru. Ya berarti buat apa kita dengarkan seperti orang itu? Nah ini contohnya ini. Fanudia manasya'u. Ini menurut Asim. Ya, menurut Abu Ubaidah li'anna fi mushaf Usman. Nah ini Abu Ubaidah ini mengakui tulisan yang dibaca oleh Fanudia manasya'u ini menurut Abu Ubaidah. Kalimat ini terdapat pada Mushaf Utsmani. Ya. Sekarang Qiraatul Bakun ini ulama yang lain maksudnya. Manunji manasya'u. Lah ini kalau sampean baca manunji harusnya tahu. Ini ulama ahli qiraat, ahli nahwu juga ini. Ya, dia membaca fanunji manasya'u. Lah, nunji di sini fi'il mudhari' marfu dengan wazan af'ala yufilu. Itu. Dia punya pedoman gitu. Jadi membaca seperti ini pedomannya ini karena ini. Manasya'u, man di sini mausul menjadi maf'ul bi daripada ini. Jadi kalau membaca manasya, pedoman siapa? Ngawur istilahnya itu. Kalau saya berani mengatakan ngawur, karena tidak ada rujukan bacanya siapa. Kalau di sini man sebagai naibul fa'il, kalau di sini man sebagai maf'ul daripada fi'ilnya itu. Gitu loh. Nah sekarang ada lagi qiraatu Ibnu Mukhisin, ya, fanaja manasya'u. Nah ini lain lagi. Fanaja ini fi'il madi mu'tal akhir, ini mu'talnya ini. Nah fi'il nakis istilahnya. Itu ya. Nah kedudukannya man di sini sebagai fa'il daripada ini. Ini yang dibaca oleh qiraatu Ibnu Mukhisin. Itu. Nah, tetap nasa'u tetap dibaca marfu dia. Tetap sebagai mausul, tapi kedudukan sebagai fa'il daripada fanaja. Begitu. Kalau main baca tidak punya pedoman, ya berarti ngawur namanya itu. Saya berani mengatakan seperti ini karena ini datanya ada di sini. Ini sebagian saja, tidak saya sebutkan semuanya. Jadi janganlah sekali-kali ustadz-ustadz itu, ya, guru-guru dakwah yang sering ceramah, ya. Itu jangan sekali-kali membaca manasya. Ya Allah, kebingar nanti sampai kualat, istilahnya kualat nanti sampai. Ayatnya mengatakan gini jangan baca manasya. Nanti kalau sampai baca manasya, man ini sebagai apa nanti? Tidak ada gunanya ya mana. Ya seperti itu kemarin itu. Wa innahu dona alayyahur. Ya Allah, saya berani mengatakan seperti orang bodoh ya orang ini. Tidak mau belajar, tidak mau meneliti ya gitu. Ayat-ayat Al-Quran. Lepas itu bacaannya waduh enak dengarnya katanya dia. Kalau buat saya tidak ada, tidak bukan masalah. Yang penting itu dia itu benar menurut harokatnya bacaannya ini. Lalu
anlai yakhuro, harus dibaca roknya itu. Begitu. Seperti mantawala wa kafaro, harus dibaca. Jangan malu-malu. Karena itu mushaf Utsmani yang masuk di Indonesia. Al-Quran itu. Ya, itu. Ini saya utarakan seperti ini biar pengajian saya ini yang saya utarakan ini maksudnya itu gitu. Bukan saya tuh menjatuhkan seseorang untuk bukan. Kita ini belajar membaca ayat Al-Quran itu yang benar. Ya sesuai harokatnya apa dia. Karena Al-Quran yang di Indonesia ini mushaf Utsmani ini. Kalau sampai kurang percaya, kurang yakin, itu ucapannya Abah Muslikin baca sendiri di Fathul Qadir. Ini ada hadis, tidak saya sebutkan di sini. Nanti kalau sampai kurang yakin, baca di Fathul Qadir. Itu ada hadis yang diutarakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya, coba saya bacakan ini hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Bukhari wa ghairuhu min tariqi Urwah annahu sa'ala Aisyata an qaulillahi subhanahu. Ya. Ini Al-Bukhari mengeluarkan, dan selain daripada Al-Bukhari dari jalan Urwah. Ini salah satu sahabat ini, bahwasanya dia itu bertanya kepada Aisyah mengenai ayat hatta idza tai'asa rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu. Ya. Jadi Urwah ini ada setelah ayat ini turun, ya, hatta idza istai'asa rusulu fadonnu annahum qad kudzibu. Jadi Urwah ini tanya kepada Aisyah, ini salah satu istri daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya, kola kultu, saya berkata, istilahnya tanya, aku zibu am kuzibu, yakni ala hadza kalimatu ala hadzi kalimati mukhaffafatun am musaddadatun. Kalimat ini maksudnya itu gini. Urwah itu bertanya kepada Aisyah mengenai ayat itu. Ya, saya berkata lagi Urwah itu, apakah kalimat kuzibu dengan tasjid atau kuzibu tanpa tasjid? Cuma ini tetap naibul fi'il madhi majhul. Cuma yang satu itu kuzibu dengan wazan fa'ala, sedangkan yang lainnya kuzibu tanpa tasjid dengan wazan fa'ala biasa. Ya. Apakah benar mana yang benar katanya itu? Fakolat, maka Aisyah berkata, menjawablah taruh, bal kadzabu, yakni bitasjid. Nah, Aisyah itu mengatakan kudzibu, nah, dengan tasjid. Ya. Kultu, maka Urwah itu berkata lagi, wallahi laqad istaiqanu an qaumahum kudzibuhum wa ma huwa bidonni. Ya. Urwah itu berkata, demi Allah, sungguh mereka itu, para rasul itu yakin bahwa kaumnya itu telah mendustai mereka, maka tidak ada dia itu ada keyakinan, jadi bukan raba-raba. Nah, jadi betul yakin dia. Kolat Aisyah itu
berkata lagi, menjawablah, ajal li umri. Ajal ini salah satu, kalau sampean pernah belajar ilmu nahwu pasti tahu ajal itu yaitu salah satu huruf jawab. Ya, mengenai lakot istaikonu bidzalika, sungguh mereka itu para rasul itu yakin dengan seperti itu. Maka saya berkata, Urwa itu la'allaha wa dhannu annahum qad kudzibu mukhaffafatun. Maka Urwa itu berkata, mudah-mudahan kalimat itu wa dhannu, mereka itu yakin, ya Rasul itu yakin bahwasanya mereka itu sungguh telah didustai dengan bacaan mukhaffafah, yaitu kudzibu tanpa tajdid. Nah, gitu. Qolat Aisyah menjawab lagi, ma'adzallahi lam takun rusulu lana donnu dzalika bi rabbiha. Aisyah menjawab dia, demi Allah, ya aku berlindung pada Allah, lam takun rusulu, seorang rasul itu tidaklah meyakini seperti itu kepada Tuhan mereka. Jadi Rasulullah itu yakin. Qolat, saya kultu, Urwa itu berkata lagi, famadza ayat, apa ayat ini? Qolat Aisyah berjawab, hum atba'ur rusuli alladzina amanu bihim wa saddaquhum wa takhara alaihim nasru. Nah, ini Aisyah jawab lagi, mereka itu pengikut-pengikut Rasul yang beriman bihim dengan apa yang diutarakan oleh Rasulnya itu, dan dia membenarkan, dan dia watola alaihim bala'u, yaitu mendapatkan ujian. Ya, bala itu ujian yang sangat panjang, tola alaihim, ya, wastakhoro alaihim nasru, dan lambatnya pertolongan atas mereka. Hatta iza istai'asa rusulu, sehingga apabila rasul-rasul itu tidak ada harapan lagi, sudah istai'asa, yaitu putus asa lah, yaitu mimman kadzabuhum min qaumihim, dari kebohongan, pendustaan mereka dari kaumnya. Wadonnat rusulu an atba'ahum qad kudzibuhum ja'ahum nasrullahi inda dzalika. Dari sehingga apabila rasul-rasul itu tidak ada harapan lagi lah dari apa yang telah didustakan mereka dari kaumnya, dan Rasul itu yakin bahwa nyatanya pengikut mereka itu sungguh telah didustakan mereka. Maka Allah itu menurunkan pertolongan kepada mereka. Di samping demikianlah itu. Jadi ini hadis yang ditulis di Fathul Qadir halaman 76, juz salis, juz 3. Kalau sampean punya Fathul Qadir itu dibaca lagi itu. Ya. Ini di kitab hadisnya ini tidak ada harokatnya. Alhamdulillah saya bisa memberi harokat. Apabila harokat-harokat yang saya tulis di situ ada yang kekeliruan, ya mohon maaf, karena saya ini belajar sekedar mengetahui sedikit-sedikit tentang
bacaan ayat-ayat Al-Quran dan tulisan-tulisan Arab yang gundul, tidak ada harokatnya. Alhamdulillah saya bisa memberi harokat sedikit, adapun yang salah ya maklum saja ya. Gitu. Nah, gitu. Ini zaman kurang yakin baca itu surat Yusuf pada Fathul Qadir juz 3 halaman 76. Ya, saya cukupkan sekian pengajian saya ini. Jadi sekali lagi, ustadz-ustadz, mubalek-mubalek, yai-yai yang baca ayat itu yang benar. Jangan sering-sering mewakofkan. Nanti sampai itu ya apa? Mau keliru ya nggak dapat apa-apa, bisa-bisa sampai itu marahi sama Allah nanti di yaumul akhir kalau sekarang. Makanya itu istighfar saja. Yai-yai, ustadz-ustadz gitu yang membaca seenaknya sendiri pada ayat itu. Ya, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan pengajian saya itu diridhoi oleh Allah dan yang mendengarkan itu mendapat taufik dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.